Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tak lama lagi Kabupaten Blora akan merayakan hari jadinya yang ke-276. Dalam menyambut momen yang spesial ini, ada satu buku patut diulas karena isinya yang menggelitik dan bisa menambah khasanah pengetahuan kita tentang Blora. Ikuti kupas tuntas buku karya Waras Raharjo tentang asal-usul nama Blora dan asal mula nama Barongan yang diterbitkan oleh Tan Kali. Kisah asal-usul nama kota dan Barongan jelang hari jadi ke-276 Blora. Ya, buku setebal 74 halaman yang dieditori oleh Djoko Pitono ini menawarkan pembahasan yang cukup luas, mengajak pembaca menyelami dua topik sentral yang sangat lekat dengan identitas Blora. Asal-usul nama Blora, nama sebuah wilayah seringkali menyimpan sejarah panjang dan unik. Buku ini mencoba menelusuri jejak historis di balik penamaan Blora yang mungkin berasal dari era Kadipaten Jipang, Kerajaan Pajang, hingga era kolonial, membantu kita memahami mengapa Blora dinamakan seperti saat ini. Asal mula nama Barongan. Barongan dikenal sebagai kesenian rakyat yang amat populer dan menjadi ikon Blora. Bahkan Blora sering disebut Kota Barongan. Buku ini mengupas tuntas asal mula kesenian Barongan yang bersumber dari hikayat Panji, terutama kisah Singo Barong sebagai penjelmaan Adipati Gembong Amijoyo, dan bagaimana tarian kelompok ini menjadi cerminan sifat-sifat kerakyatan Blora, spontanitas, kekeluargaan, dan keberanian. Pembahasan yang mendalam ini menjadikan buku Waras Raharjo sebagai bacaan yang sangat relevan dan informatif menjelang perayaan ulang tahun Blora. Ia tak hanya menyuguhkan cerita, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang akar budaya dan sejarah yang membentuk Blora hari ini. Di pengantarnya, Djoko Pitono terkesan menggigit. Dikemukakan, buku baru karya Waras Hang Raharjo ini kembali mengangkat kisah Blora. Penulis otodidak yang tekun ini mengulas asal-usul nama Blora dan asal mula kesenian Barongan. Ia mengolah kembali naskah-naskah tua dari keraton dan kidung-kidung Jawa yang terlupakan, menyajikannya dalam bahasa yang mudah dipahami. Makin banyak referensi tentang Blora tentu makin baik. Apalagi di tengah gencarnya promosi wisata daerah. Blora kian dikenal, bahkan secara internasional. Kesejahteraan warga pun diharapkan meningkat, menghapus kesan Blora sebagai daerah tandus dan kota pensiunan yang sulit maju. Apalagi Blora kini menjadi pusat eksplorasi muna raksasa, ExxonMobil, yang cadangannya jauh lebih besar dari yang pernah ada di Cepu. Blora bersama Bojonegoro adalah wilayah yang kaya kisah, baik klasik maupun modern. Para ilmuwan seperti H.J. de Graaf dan T.H. Pigiaud menyebut Blora terkait dengan Medang Kamulan, tempat asal keturunan raja-raja Jawa tertua. Blora juga disebut sebagai tempat tinggal tokoh legenda Arung Bondan, nenek moyang para patih, dan Empu Barada yang membelah kerajaan Jenggala dan Kediri. Bahkan raja-raja sebelum Islam pun memiliki kaitan dengan putri dari Blora. Namun Blora juga lekat dengan konflik, mulai dari perebutan kekuasaan Jaka Tingkir dan Aryo Penangsang abad ke-16 hingga perebutan ladang minyak Blok Cepu di masa modern. Dalam sejarah modern, muncul pula perlawanan damai Samin Surosentiko terhadap kolonial Belanda di awal abad ke-20. Ironisnya, meski dikenal sebagai daerah penghasil kayu jati terbaik di dunia, seperti diakui Sir Thomas Stamford Raffles, dan kaya sumber daya alam, Blora lama dilanda kemiskinan. Sastrawan kelahiran Blora Pramudia Anantatur banyak melukiskan kepiluan ini,
terutama karena sistem pengairan yang buruk dan dampak kedatangan kaum pensiunan. Catatan sejarah Dr. C.E.L.C. Penders juga melukiskan betapa parah bencana kelaparan dan penyakit di Bojonegoro menjelang Perang Dunia Kedua. Kemiskinan ini berlanjut pasca kemerdekaan, ditandai dengan kasus-kasus kriminalitas seperti pencurian kayu jati. Melihat potensi Blora kini, patut dipertanyakan, benarkah masa gelap kemiskinan akan segera berakhir di wilayah yang disebut asal-usul para Raja Jawa ini? Buku ini hadir untuk memberikan sedikit warna indah dalam berbagai cerita dari Blora. Tentang sejarah nama, di buku ini Waras Raharjo membahasnya cukup kompleks dan diberi tajuk Jejak Blora dari Masa ke Masa. Disebutkan, Blora, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan legenda, memiliki beragam nama sebutan di masa lalu. Penamaan ini mencerminkan peran dan perkembangan Blora di Nusantara. 1. Medang Kamulan, masa awal. Arti medang berarti membuka, dan kamulan berarti asal mula atau pemulaan. Gabungan nama ini berarti suatu daerah yang pertama kali dibuka. Dalam sejarah, Medang Kamulan dikaitkan dengan penobatan Dewi Seimaha atau Simah sebagai Adipati Anom di Teluk Lusi Blora pada tahun 415 Masehi. Disebutkan pula dalam legenda sebagai negeri asal dunia dongeng di Blora. Dalam babat tanah Jawi, Medang Kamulan diartikan sebagai berasal dari Mataram kuno atau Hindu. 2. Medang Kunang, masa Demak. Arti kungkung berarti dikurung. Secara geografis, Medang Kunang diartikan sebagai daerah yang dikurung atau dikelilingi hutan. Konteksnya, nama ini digunakan sekitar tahun 1530 Masehi ketika Blora menjadi sasaran perluasan wilayah Kesultanan Demak ke timur. 3. Jawa Bawerno, masa pasca Demak. Konteksnya setelah Sultan Trenggono wafat 1546 Masehi, wilayah Demak dibagi. Blora dan Bojonegoro menjadi bagian yang didapatkan oleh Pangeran Timur, putra bungsu Sultan, disebut sebagai Kerajaan Hindu Jawa Bawerno. 4. Pamblora, masa Pajang. Pam diartikan sebagai penyerangan atau penaklukan. Istilah ini muncul sekitar tahun 1554 sampai 1556 Masehi, merujuk pada peristiwa penaklukan Blora oleh Kerajaan Pajang setelah Blora memberontak. 5. Warung, masa Mataram. Berasal dari kata waru, pohon waru. Disebut dalam babat Sengkala 1589 sampai 1590 Masehi, ketika Senopati Ing Alaga dari Mataram memperebutkan daerah yang dianggap strategis ini dengan Adipati Surabaya, hingga akhirnya Blora mengakui kekuasaan Mataram. 6. Balora, nama kuno yang mengakar. Sebutan Balora sangat mengakar dalam masyarakat dan banyak ditemukan dalam naskah-naskah kuno Jawa seperti Babat Derpoyudo dan Kidung Danghiangan. Babat Derpoyudo 1530 Masehi menyebutkan penunjukan Surengpati sebagai tumenggung di Nagai Balora. Kidung Danghiangan mengaitkan Balora dengan nama makhluk halus penunggu atau Ratu Ningdermit di hutan Blora. 7. Blora, penggunaan modern. Nama Blora adalah bentuk akulturasi dan penyesuaian dari Balora menjadi Mblora dan akhirnya Blora. Perubahan ini dipicu oleh penggunaan huruf Latin sebagai sarana komunikasi yang dibawa oleh bangsa Eropa, Inggris, Belanda, dan lain-lain dalam administrasi pemerintahan, khususnya sejak era Mataram Baru. Beragam versi asal-usul nama Blora. Nama Blora memiliki beberapa versi asal-usul yang bersumber dari cerita rakyat dan kajian etimologi. Berikut adalah 4 pendapat utama mengenai asal nama daerah ini. 1. Versi lumpur atau belor. Asal kata berasal dari kata belor yang berarti lumpur atau tanah becek. Perkembangan nama belor, beloran, mbeloran, tanah berlumpur, blora. Catatan, meskipun logis, hingga kini tidak ada nama desa di Kabupaten Blora yang secara langsung merujuk pada pengertian ini. 2. Versi etimologi resmi atau Wai Lorah. Asal kata diduga berasal dari kata Wai Lorah. Wai artinya air, dam lorah, jurang atau tanah rendah. Perkembangan nama
karena sering terjadi pertukaran huruf W dengan B dalam bahasa Jawa, wailorah menjadi bailorah. Dan selanjutnya, blora. Artinya adalah tanah rendah berair yang sejalan dengan pengertian tanah berlumpur. Sumber, ini adalah kesimpulan dugaan etimologi dari tim peneliti sejarah dan hari jadi Kabupaten Blora, 9 Juli 1987. 3. Versi cacing, Lur. Berdasarkan cerita, Blora dahulu merupakan daerah rawa yang banyak dihuni cacing lur atau cacing kecil panjang. Perkembangan nama, Lur, Luran, Baluran, Balora. 4. Versi filosofis, Babal, Elo, Ning Oro-Oro. Menurut beberapa sesepuh, nama Balora berasal dari frase Babal, Elo, Ning Oro-Oro. Makna singkat, Babal, buah yang muncul tanpa bunga, seperti nangka atau sukun. Elo, pohon ara atau tanda heran. Ning Oro-Oro, buah elo itu sendiri menempel pada batangnya. Ekologi dan habitat hutan Blora. Secara geografis dan historis, Blora dikenal sebagai daerah medangkung, yang berarti daerah yang dikurung hutan belantara dari segala penjuru. Wilayah ini dialiri oleh Sungai Lusi, yang berarti selamat, yang berhulu di Gunung Guplo atau Gupala, Arca Penjaga, dan mengalir hingga ke Juwana. Ekologi Blora yang unik menciptakan habitat luar biasa yang terdiri dari binatang buas, tumbuhan istimewa, dan makhluk tak kasat mata, jin, demit, genderuwo. 3 jenis habitat inilah yang menjadi kunci untuk mengungkap misteri nama Balora dan asal mula Barongan. Fauna khas dan hewan buruan utama. Hutan Blora masa lalu dihuni beragam satwa, antara lain jenis harimau, loreng, tutul, buaya, berbagai jenis ular seperti puspa kajang, kera, dan aneka burung. 3 hewan dengan keistimewaan khusus, kijang atau kidang, hewan buruan yang paling digemari karena populasinya melimpah. Dagingnya menjadi santapan lezat, dendeng, tanduknya, menjanang, menjadi simbol status dan ornamen, sementara kulitnya digunakan untuk membuat kendang bersuara merdu. Harimau atau macan sering diburu karena merupakan predator alami kijang. Kulit harimau menjadi incaran utama pengrajin dan bahan esensial dalam pembuatan barongan. Tanpa kulit harimau, barongan dianggap tidak sempurna. Burung merak, burung paling indah bulunya. Ekornya yang menawan diburu untuk hiasan rambut kepala barongan dan reog. Merak menyukai buah elo, dan dalam Kidung Macapat Serat Tapel Adam, merak diceritakan sebagai penjaga pintu surga ke-7. Tragedi konservasi, keprihatinan atas perburuan yang tak terkendali pasca kemerdekaan 1950–1960 mendorong Bupati R. Sujono mendirikan kebun binatang Taman Tirtona di Blora 1952. Sayangnya kebun binatang setingkat kabupaten ini bangkrut total pada tahun 1965. Flora istimewa, kekuatan hutan Blora. Hutan Blora kaya akan pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomi, tradisi, dan spiritual. 1. Kelompok kayu kuat, jati, sonokeling, mahoni. Jati atau tulen atau nyata, pohon andalan dunia. Blora menghasilkan kayu jati dengan kualitas terbaik di dunia. Keistimewaan lainnya, daun digunakan sebagai pembungkus atau piring ajang makanan agar lebih sedap. Ulat jati atau ungker, ulat yang memakan daun jati muda dimanfaatkan sebagai camilan lezat saat bermetamorfosa menjadi kepompong. Akar, oyot gimbal. Dahulu penahan erosi, kini diolah menjadi karya seni mebel bernilai ekonomi tinggi. Filosofi, orang tua berpesan, jati itu malati, berisi peringatan. Melarang penebangan yang bukan haknya karena tidak akan membawa kesejahteraan. Ora nandur, kok ngunduh. Sono keling, susah. Kayu paling keras, susah dipotong. Digunakan untuk gagang senjata dan bahan alat musik gamelan, gambang nada pelop. Mahoni, menolak. Buahnya dikenal sebagai obat atau jamu yang sangat pahit namun ampuh, misalnya untuk malaria. Kayunya berfungsi sebagai pohon pelindung atau turus jalan di hutan jati karena tetap berdaun lebat saat jati meranggas di musim kemarau. 2.
Kelompok pohon spiritual dan barongan: ringin, elo, cangkring, waru. Ringin, beringin. Pohon tertua dan istimewa, simbol dasar negara. Akarnya, terutama oyot nimang, menyimpan air luar biasa dan dipercaya dapat membuat orang tersesat jika dilangkahi. Pohon elo, ara. Pohon kunci dalam misteri nama blora dan barongan. Karakteristik: tumbuh subur di lereng dan pinggir Sungai Lusi. Berbuah secara kebabal tanpa bunga, seperti sukun, memunculkan mitos bahwa yang melihat bunga elo akan terpenuhi keinginannya. Buahnya disukai merak dan kijang. Kayu, ringan dan ulet, menjadi satu-satunya kayu yang cocok menurut leluhur untuk membuat barongan dan kentongan dengan suara merdu. Kepercayaan: pohon ini dipercaya sebagai pohon genderuwo. Ada kisah hilangnya warga yang kembali setelah dicari beramai-ramai di bawah pohon elo. Cangkring, dadap kuburan, tumbuh di makam. Kayunya ulet dan ringan, merupakan bahan kedua terbaik untuk membuat barongan, yang dipercaya sangat menyeramkan dan hanya bisa dibuat oleh ahlinya. Waru, pilihan ketiga untuk barongan karena ulet dan ringan. Kulitnya digunakan untuk membuat tali, tampar, atau dadung. Pohon yang menjorok ke sungai atau mangklung kedung diyakini disenangi genderuwo. Ternyata penulis ini, Waras Raharjo, juga membahas penghuni tak kasat mata, Gandarua alas Blora. Meskipun keberadaan makhluk halus bersifat subjektif, pemahaman tentang mereka tertuang dalam warisan leluhur Jawa, khususnya Kidung Danghiangan, para ratuning dedemit ing Nuso Jawi. Kidung ini menguraikan para raja demit atau Gandarua di wilayah Balora atau Blora dan sekitarnya. Peta kerajaan demit Balora, Pupuh Sinom. Puspoloyo, tempat bunga layu, dunia demit secara umum, menggambarkan dunia demit yang ramai, namun berbau seperti bunga layu. Silempur in Pilang Putih, Silempur, wilayah selatan Blora, bersemayam di pohon pilang putih. Silancuk Aneng Balora, Silancuk, inti hutan Blora, pusat, Ratu Gandarua utama Blora, bersemayam di pohon elo. Silancuk inilah yang menjadi inspirasi utama wujud barongan Blora. Pangambiran Kalasekti. Kalasekti, wilayah paling selatan, menguasai hutan Pangambiran, berbatasan dengan Selat Gen dan Ngawi. Kedung Gene Nijenggi. Seluruh kedung, lubuk sungai Blora. Ratu demit berwujud babi hutan betina atau celeng wedok. Ki Bajang Klewer, Ki Bajang Klewer. Sungai, mangklung kedung, Gandarua pendamping Nijenggi. Bersemayam di pohon waru yang menjorok ke sungai. Ngelasem Kalabrahala, Kalabrahala. Wilayah Lasem, timur laut Blora. Bersemayam di pohon asem. Sidayu, Si Cicing Murti, Si Hutan Sidayu, utara Blora, penguasa wilayah utara, sekitar Mantingan Tegal Dawa. Ki Jalangkah ing Candi Kahyanginara. Ki Jalangkah, wilayah Candi, barat laut Blora, disebut ratuning demit wilayah Tandi. Nama Jalangkah berarti menyesatkan jalan. Ia dipercaya sebagai pelaku kejadian aneh, seperti kendaraan yang tiba-tiba masuk ke tengah hutan lebat. Hutan Balora pada masa lalu terkenal sangat angker hingga muncul ungkapan jalma mara, jalma mati, manusia datang, manusia mati. Penyebutan nama daerah atau desa dusun di Blora mencerminkan ekologi lokal. Masyarakat Blora tempo dulu yang hidup dikelilingi hutan lebat dan bergantung pada aliran Sungai Lusi, Kali Lusi, selamat dari bahaya, memberi nama desa atau dukuh secara sederhana berdasarkan lingkungan alam dan ketersediaan sumber daya. Penamaan ini mencerminkan kondisi ekologi dan habitat setempat, dibagi menjadi dua kategori utama. 1. Berdasarkan sumber air, kali, kedung, sendang, dan lain-lain. Nama-nama daerah sering diawali dengan kali, sungai, kedung, lubuk sungai atau palung, sambong, bendungan pematang, sendang, mata air, telaga, danau, dan sumber air. Jenis, nama contoh, dan makna. Berdasarkan fauna, kali gabus, banyak ikan gabus atau dendeng. Kali kidangan, banyak kijang.
Berdasarkan flora, Kalinanas banyak nanas hutan, Kedung Kluwih banyak pohon kluwih, Sendang Gayam banyak pohon gayam. Berdasarkan sifat air, Kaliweden pasir lembut, Kedung Jenar air berwarna kuning, Kedung Bacin air berbau. Berdasarkan kondisi, Kedung Rejo ramai aktivitas, Sambung Macan sering didatangi macan, Banyu Urip air penghidupan. Berdasarkan pohon atau tumbuhan, Jati, Randu, Mojo, dan lain-lain, banyak nama dukuh diambil dari nama pohon yang dominan atau khas di wilayah tersebut. Nama tumbuhan misalnya Jatisari, jati berbunga, Jati Rejo, aktivitas hasil jati, Karang Jati. Mojo Wetan, Kulon, banyak tanaman mojo. Randu Belatung, randu banyak ulatnya. Randu Alas, hutan randu. Klopo Duwur, kelapa tinggi. Turi Rejo, banyak pohon turi. Waru, banyak pohon waru. Kesimpulan, penamaan daerah di Blora pada masa lalu sangat pragmatis dan terikat pada kondisi alam, air dan vegetasi, mencerminkan kehidupan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. Dari seluruh uraian tentang keadaan alam dari zaman dahulu sampai sekarang, dengan segala keistimewaannya yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur masyarakat Blora, baik melalui dongeng, cerita maupun cara memberi nama wilayah maupun dusun, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Uraian tentang penyebutan nama daerah pada masa lalu yang ada pada buku sejarah, naskah, dan cerita lebih banyak menyebutkan dengan nama Balora. Pendapat tentang asal-usul nama Blora yang dikaitkan dengan perpaduan unsur air dan tanah dari kata belor, tanah becek berlumpur, sulit untuk diuraikan kebenarannya karena kurangnya data pendukung seperti nama-nama desa atau dusun yang ada di seluruh wilayah Blora. Uraian tentang pemberian nama desa atau dukuh yang berhubungan dengan sumber air ternyata lebih banyak yang dipadukan dengan unsur pohon, seperti contoh, Kedung Ringin, Kedung Wungu, Kedung Elo. Uraian tentang pemberian nama desa atau dukuh dengan nama pohon atau tumbuhan yang berjumlah 70 lebih karena belum terdata, benar-benar bisa dijadikan pegangan atau pedoman bahwa sebagian besar nama desa atau dukuh di Kabupaten Blora adalah dari nama pohon atau tumbuhan. Penjelasan tentang keistimewaan dari beberapa pohon yang ada di wilayah hutan Blora, salah satunya adalah pohon elo, menjadi titik terang asal-usul nama Balora, dengan bukti warisan peninggalan yang masih dipakai dan dilestarikan, serta dipercaya kebenarannya, antara lain, kata Balora yang kemudian menjadi Blora, asal kata Babal, Elo, Ning Ara-Ara. Secara etimologi jelas artinya, Babal artinya tidak berbunga, kebabal, Elo artinya pohon ara, atau tanda heran. Kata Ning Ara-Ara ada dua pengertian. Buah elo menempel pada pohonnya, pohon elo banyak tumbuh di ereng-ereng sungai atau lembah gunung. Kata ereng-ereng adalah bahasa dialek Blora, atau bisa dikatakan sebagai lingga salin suara, atau parama sastra, atau tata bahasa. Sebagai contoh, sura menjadi sureng, kena menjadi keneng, ana menjadi eneng, ara menjadi ereng, ara-ara menjadi ereng-ereng, bata menjadi beteng. Suka menjadi sukeng, kayu pohon elo pilihan nomor 1 untuk membuat alat komunikasi pada masa lalu yang disebut kentongan. Kentongan yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk tanda berkumpul atau sebagai tanda bahaya, dibutuhkan suara yang mengaku merdu supaya bisa mencapai jarak yang jauh dan kayu elo lah pilihannya. Kayu elo juga menjadi pilihan nomor 1 untuk membuat barongan karena teksturnya yang ulet, kuat, dan ringan, serta mempunyai daya magis yang tak diragukan lagi. Kesimpulan akhir dari semua penjelasan tersebut bahwa nama Blola yang semula dari kata Balora adalah nama dari pohon istimewa yang bernama elo. Demikian pemirsa, dengan akan datangnya hari jadi Kabupaten Blora yang ke-276, semakin menarik untuk kita menggali lebih dalam warisan budaya dan sejarahnya. Kupas tuntas karya Waras Raharjo yang diterbitkan oleh Tan Kali berjudul Asal-Usul Nama Blora dan Asal Mula Nama Barongan, sungguh memberi kita
perspektif yang menggelitik dan memperkaya pengetahuan kita tentang Blora. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.